1, 2, 3. Ah, elah. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Ah, elah. Jadi di episode kali ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol tentang topik yang menurut kami ini tuh cukup dekat lah sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang keberagaman atau diversity dan juga etika dalam menggunakan media sosial. Kalau dipikir-pikir, hampir setiap hari tuh kita tuh pasti kayak buka sosmed gak sih? Iya, Dan pasti kita kayak mulai dari cari hiburan, cari informasi, sampai nyari tugas kuliah pun pasti kayak sumbernya beberapa dari media sosial. Tapi di balik semua manfaat itu, media sosial itu juga sering jadi tempat munculnya perdebatan, ya kan? Nah, menurut kalian kenapa ya hal itu bisa sering terjadi? Kalau menurut aku nih ya, Vel, karena sekarang tuh di zaman sekarang apalagi modern, banyak banget semua orang tuh udah bisa bebas menyampaikan pendapat. Nah, itu tuh sebenarnya bagus teman-teman. Cuman karena semuanya itu punya kesempatan untuk berbicara, kadang ada juga loh yang lupa kalau misalnya kebebasan itu juga harus dibarengi dengan rasa saling menghargai. Benar banget. Ya kan? Ya, setuju. Nah, terus apalagi di media sosial sekarang ini, kita juga pasti banyak ketemu orang-orang yang latarnya berbeda-beda, dari bahasa, agama, budaya, bahkan cara berpikirnya tuh juga berbeda-beda, guys. Aku sih setuju banget sama Kak Ayu, karena menurut aku nih yang sering jadi masalah tuh bukan perbedaannya, tapi tuh cara kita menyikapi perbedaan itu sendiri. Benar. Kadang orang tuh baru lihat judul atau potongan video aja tuh udah langsung yang kayak langsung komentar, asal ngetik gitu. Padahal belum tentu mereka tuh tahu konteks lengkapnya tuh gimana gitu kan. Kalau semua orang mau deh ngeluangin waktu sebentar untuk pahamin dulu sebelum komentar gitu kan, mungkin banyak perdebatan yang sebenarnya bisa dihindari gitu. Bener. Nah, bener juga sih menurut aku. Karena padahal Indonesia sendiri tuh memang dikenal sebagai negara yang sangat beragam ya, seperti yang kita tahu. Dari kecil kita udah terbiasa hidup berdampingan sama orang yang beda suku, budaya, agama, ataupun bahasa nih kayak kita. Bener banget. Jadi menurut aku saat ini tuh kita menggunakan media sosial, sikap saling menghargai itu juga harus banget tetap diterapin. Boleh aja kita punya pendapat yang berbeda mungkin, tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Nah, berarti sebenarnya tuh kayak perbedaan yang ada itu sebenarnya kayak bukan masalah utamanya sih. Yang penting adalah bagaimana cara kita untuk ngerespon perbedaan tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal itu, pernah nggak sih kalian kayak melihat perdebatan di media sosial yang awalnya sebenarnya biasa banget, tapi akhirnya malah kayak jadi nyerang satu sama lain? Kalian kayak sering lihat gak sih? Sering banget Ya, tahu. jujur iya. Karena bahkan yang topiknya biasa-biasa aja nih, kayak misalnya soal tentang hiburan atau enggak tentang topik-topik yang viral kayak gitu, yang awalnya tuh emang mereka tuh saling ngasih pendapat, cuman tapi lama-lama malah kayak jadi nyerang orangnya gak sih? Kayak bukan lagi bahas topiknya. Nah, menurut aku banyak banget orang sekarang lebih fokus ingin menang debat daripada memahami sudut pandangan orang lain. Bener. Nah, menurut aku ya dari situ tuh biasanya mulai muncul hate speech gitu loh, atau ujaran kebencian. Komentarnya tuh bukan lagi membahas tentang isi diskusi gitu, tapi udah nyerang orangnya atau kelompok tertentu karena suku atau agama, ras atau latar belakang mereka gitu loh. Menurutku ini berbahaya karena bisa memicu konflik dan membuat orang lain tuh merasa gak dihargain. Selain itu juga bakal ada cyberbullying di mana-mana. Dan bentuknya tuh macam-macam, mulai dari ejekan, komentar sinis, sampai mempermalukan seseorang di sosial media. Aku setuju banget sih sama kamu. Kadang orang mikir kayak ini kan cuman komentar aja di internet ya.
Tapi padahal orang yang baca komentar itu kan juga punya perasaan. Bener. Kalau setiap hari orang itu menerima komentar negatif atau dihina terus-terusan, lama-lama mereka bisa mengaruhi kesehatan mental dan rasa percaya diri orang itu. Nah, selain itu juga semua yang kita lakukan di media sosial juga meninggalkan jejak digital. Betul pastinya. banget, itu benar banget Jadi ya guys. menurut aku, sebelum kita menulis komentar atau mengunggah sesuatu ke media sosial, kita perlu banget dipikir dulu apakah itu akan bermanfaat atau justru bisa menyakiti orang lain. Bener banget sih. Sebenarnya selain hate speech dan cyberbullying, itu kayak ada satu masalah yang sebenarnya paling sering muncul sih, yaitu penyebaran hoax. Iya, betul. Menurut kalian kenapa ya masih banyak orang yang kayak percaya gitu sama hoax-hoax tanpa kayak langsung share, tanpa kayak nyari tahu dulu lah ibaratnya. Menurut kalian tuh kayak gimana? Kalau menurut aku ya Val, kayak karena informasi tuh sekarang menyebarnya sangat cepat nggak sih? Bener banget. Iya sih. Begitu kita ngeliat berita yang menarik atau lagi viral, banyak orang yang langsung tuh membagikannya tanpa memastikan kalau misalnya informasi itu benar atau enggak. Padahal kalau ternyata itu hoax, dampaknya bisa besar banget gak sih? Bener banget. Makanya menurut aku tuh literasi digital tuh penting banget. Literasi digital tuh bukan cuma soal bisa menggunakan sosial media tuh atau enggak, tapi juga bagaimana kita mampu memilih informasi yang benar, ngecek sumbernya, dan juga berpikir kritis sebelum mempercayai sesuatu gitu kan. Menurut aku itu kemampuan yang wajib dimiliki oleh pengguna sosial media semuanya, itu di era yang sekarang seperti itu. Yes, benar banget sih. Selain lebih teliti saat menerima informasi, kita juga perlu banget menjaga etika saat menggunakan media sosial nggak sih? Iya benar Bener banget. Misalnya kayak hal kecil aja, menghargai privasi orang lain ya, tidak menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin, tidak ikut menyebarkan hoaks, dan tetap menghormati orang yang punya pendapat yang berbeda. Nah, kalau menurut aku, langkah sederhana seperti itu tuh udah menunjukkan banget kalau kita tuh menggunakan media sosial dengan lebih bertanggung jawab gak sih? Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita juga punya peran sebagai smart and good citizen ya. Yep, betul. Artinya betul banget. kita tidak hanya aktif menggunakan media sosial, tapi juga ikut menciptakan lingkungan digital yang positif, aman, dan juga saling menghargai. Bener Bener banget. banget. Betul, aku setuju. Nah, aku tuh setuju banget sama yang kalian dari tadi omongin. Jadi dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau keberagaman itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, tetapi justru harus dihargai malahan ya. Ya, Yes. bener banget. Kalau kita bisa menggunakan media sosial dengan etika yang baik, menghormati perbedaan, berpikir sebelum berkomentar, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang sebenarnya belum jelas, kita tuh sudah ikut menjadi yang tadi Valen bilang, smart and good citizen dan di era digital ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Agaknya jauh ya. Itu media sosial